Sebelumnya terima kasih Kak Nadia karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami terkait topik bagaimana cara mahasiswa di akuntansi maupun prodi akuntansi ini untuk memahami laporan keberlanjutan atau biasanya disebut dengan sustainability report. Nah sebelumnya Kak Nadia pernah belajar nggak terkait tentang sustainability report? Sustainability report ini mungkin kalau di prodiku di pendidikan akuntansi itu nggak dijelaskan atau diajarkan secara rinci gitu ya, tapi kebetulan aku pernah membaca atau belajar itu dari kemarin sempat ada ini sih, ada matkul analisis laporan keuangan. Nah, dan itu akhirnya membuatku untuk mau nggak mau membaca annual report gitu kan. Nah, ternyata di annual report itu ada tentang sustainability. Nah, mungkin aku taunya dari situ. Jadi melalui analisis laporan keuangan ini aku bisa tahu sustainability report itu gimana. Oh berarti secara matkul atau pendidikan yang ada di universitas ini masih belum ada yang khusus untuk membahas tentang laporan keberlanjutan sendiri ya, tapi karena ada matkul seperti analisis laporan keuangan makanya dia akhirnya tahu nih tentang sustainability report. Nah kalau dari pengetahuannya Kak Nadia tadi ambil, kira-kira Kak Nadia sudah tahu nggak apa itu tujuan dari pelaporan keberlanjutan oleh perusahaan? Oke, mungkin kalau secara harfiahnya aku kurang bisa menjelaskan ya, tapi melalui sustainability report ini perusahaan itu ternyata punya tanggung jawab untuk melaporkan hasil usahanya itu, dan mereka juga mengaitkan tentang isu-isu sosial, lingkungan, dan lainnya. Jadi perusahaan ini juga tanggung jawab selain dari mereka melakukan usahanya, mereka tuh juga bertanggung jawab terhadap lingkungannya gitu. Berarti ini ya, karena dia sudah cukup tahu begitu tentang sustainability report. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Kalau menurut Kak Nadia nih, berarti kan sebagai calon akuntan itu kita perlu untuk mempelajari bagaimana sustainability report ini disusun. Ya, betul. Kalau menurut Kak Nadia, seberapa pentingnya sih kita sebagai mahasiswa itu untuk belajar ini? Walaupun kan sekarang di matkul itu masih belum diterapkan secara langsung gitu ya, ada mata kuliah tersendiri tentang sustainability report. Mungkin kalau misal untuk mahasiswa sendiri, seenggaknya mereka tahu ya Kak, kalau misal perusahaan itu ternyata nggak cuma tanggung jawab dalam melakukan usahanya aja gitu, tapi ternyata perusahaan itu berdiri juga harus fokus atau harus memperhatikan lingkungan juga. Jadi entah itu sosial atau lingkungan dan yang lainnya itu tetap harus diperhatikan sebagai bentuk tanggung jawabnya si perusahaan. Nah, kalau misal dalam skala kecil mungkin kita bisa menerapkan, kalau misal kita punya usaha ya, nah kita kalau misal punya usaha mungkin bisa bisa menggunakan hasil laba kita atau pendapatan kita untuk melakukan sesuatu yang berbau sosial atau lingkungan. Entah itu misal kita membuat roti nih, kita punya usaha roti. Nah, terus kita bisa entah itu nanti kita punya CSR yang skala kecil dalam bentuk bakti sosial atau yang lainnya. Nah, itu menurutku juga bisa diterapkan di skala mahasiswa gitu. Nanti pelaporannya juga bisa dikatakan sebagai sustainability report. Jadi sebenarnya penerapan sustainability report ini nggak harus ke perusahaan yang besar, tapi ke UMKM gitu kan sebenarnya harusnya nih bisa ya Kak. Nah, ini kan Kak Nadia berarti secara otodidak ya tahu tentang sustainability report, belajar. Nah, selain dari kurikulum mata kuliah tadi, ada nggak sih informasi lain atau mungkin kelompok pembelajaran atau sumber? Kalau dari sumber belajar mungkin ya, sumber belajar itu mungkin dulu aku sempat tahu juga dan mengulik ini ketika lomba. Nah, dulu itu di 2023 saat aku gabung di KSPM itu kan ada lomba KBMK. Nah, di situ ada lomba riset investasi. Nah, mau nggak mau kita harus membaca laporan keuangan dari perusahaan tertentu kan. Nah, di situ aku mulai belajarnya ya dari situ. Kalau mungkin dari website atau blog atau bisa. Kemarin itu juga aku sempat nguliknya dari YouTube
dari YouTube terkait sustainability report itu, karena kan waktu itu kalau nggak salah di KBMK itu kan kita harus bikin paper ya. Nah di dalam paper itu kita juga mengaitkan terkait ESG, terus juga ada tanggung jawab sosial dari si perusahaannya dan skor-skornya gitu. Kita hanya harus cari tahu lewat sumber-sumber lain. Kalau kita secara otodidak belajar dari sumber lain itu, kira-kira kemarin Kak Nadia itu pernah menemui tantangan atau mungkin permasalahan dari Kak Nadia belajar secara otodidak? Tantangannya adalah kadang ada yang nggak ngerti, kayak misal apa ya, kayak satu part nggak tahu nih, terus akhirnya kan kita bingung, nggak ada gurunya kan, makanya kita biasanya nyari lagi lebih dalam, entah itu lewat AI ataupun lewat jurnal kan biasanya ada tuh yang bisa dilihat dari situ dan kita nguliknya ya dari situ. Mungkin kalau dari sisi lingkungan nih Kak, kan tadi gara-gara mau ikut KBMK nih, kalau dari sisi lingkungan mungkin pertemanan itu apakah juga mempengaruhi cara Kak Nadia untuk belajar sustainability report? Menurutku mempengaruhi ya, karena kan biasanya teman itu juga apa ya, bahan obrolannya kan mungkin bisa dari teman ya terkait sustainability report ini. Kebetulan kemarin tuh ya ada temanku yang bisa diajakin buat ngobrolin keuangan gitu, makanya sempat nyinggung juga sebenarnya untuk sustainability ini penting apa enggak sih, kenapa kok tiba-tiba perusahaan-perusahaan sekarang ini bahkan sampai ada skornya gitu loh, ada skor dari keberlanjutan mereka itu berapa skor gitu, dari ESG-nya skornya berapa, dan itu kan bisa menilai perusahaan itu sebenarnya untuk keberlanjutannya baik atau enggak. Mungkin tadi kan Kak Nadia menyebutkan masalah tantangannya, kalau nggak ngerti itu nggak ada yang bisa ditanyain kayak dosen gitu ya. Nah kalau Kak Nadia mengatasi kesulitan tersebut tuh kira-kira yang dilakukan bagaimana? Kemarin itu sempat untuk ngulik sendiri yang pertama, terus akhirnya ada teman ternyata yang bisa diajakin ngobrol terkait sustainability. Terus sekarang kan udah digital banget ini, jadi dia juga bisa nanya ke AI ataupun nanya-nanya ke ini juga di artikel juga biasanya ada. Cuman kan kalau misalnya di artikel kan kita harus baca secara mendalam lebih dulu, baru kita kita bisa ngerti apa itu si sustainability report itu. Kalau enggak ya paling oke menurutku sih dari AI. Cuman kan kita harus pilih-pilih juga ada nggak referensinya ini bener atau enggak. Terus kita validasi lewat membaca artikel tadi gitu. Ya, ada kejadian kayak bencana alam gitu ya. Ternyata perusahaannya ngalamin mati. Berarti kalau menurut Kak Nadia pribadi nih, kalau kita belajar sustainability report secara otodidak itu butuh proses yang singkat atau yang lama? Kalau menurutku untuk otodidak itu bisa agak lama ya, karena kan kita nggak on track gitu belajarnya. Tapi bisa diakalin dengan yang pertama tadi kita harus kepo dulu ya, sebenarnya apa gitu, kenapa kok harus belajar ini sih gitu. Cuman kalau misal udah ngerti tuh pasti belajarnya cepet kok. Mungkin itu aja sih Kak yang ingin kami ketahui terkait bagaimana caranya mahasiswa mengetahui laporan atau memahami laporan keperawatan. Dan mungkin terakhir nih, Kak Nadia punya harapan nggak untuk pendidikan akuntansi yang sekarang ada di Universitas Malang khususnya itu bisa membantu mahasiswa ini untuk memahami laporan keperawatan? Mungkin kalau untuk harapannya sih semoga mahasiswa itu aware ya terhadap sustainability gitu, karena kan kita hidup di bumi itu lama juga, kita masih punya anak cucu, jadi harus memperhatikan lingkungan juga, dan juga apa ya, biar mereka itu bisa menghargai bumi kita lebih lanjut gitu. Jadi melalui sustainability report kita bisa meningkatkan awareness atau apa ya, kepedulian lingkungan, terus kepedulian sosial. Jadi nggak cuma kita profit oriented aja kalau misalnya kita punya usaha, tapi kita juga harus aware ke isu-isu yang saat ini terjadi terkait sosial dan lingkungan.
Mungkin ada nggak hal yang ingin Kak Nadia sampaikan terkait topik yang ingin kami teliti ini? Sustainability report ini menarik karena sekarang juga lagi masa-masa go green ya, dan juga sudah ada SDGs yang bisa membantu ke sustainability-an. Jadi menurutku ini topik yang bagus dan bisa dikulik lebih dalam lagi. Terus juga mungkin melalui riset ini nantinya mahasiswa itu bisa sadar kalau misal isu lingkungan itu udah sangat harus diperhatikan gitu. Jadi mereka bisa membantu untuk melestarikan bumi. Baik Kak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan ya. Kira-kira Kak Nadia nanti bersedia nggak kalau ada pertanyaan lanjutan nih terkait Boleh bisa ditanyakan lebih lanjut. Baik, terima kasih Kak Nadia atas kesempatannya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Kan